Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi asyara fit taubati wal khawfi wal raja'i wal sabri ma'a syukri. Bermula pelajaran yang ke-17 itu pada membahas taubat, wal khawfi takut kepada Allah, wal raja'i berharap kepada Allah, wal sabri bersabar ma'a syukri bersama syukur. Ya, ini penting semua. Ya bunayya, wahai anakku, al-ismatu minadz dzunubi wal khataya laisat illa lil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Bermula terjaga dari kesalahan, dari dosa-dosa. Ismah maksum terjaga. Ismah bermula terjaga dari dosa-dosa wal khataya dan kesalahan-kesalahan itu laisat. Tidak ada ianya ismah kecuali untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi hanya nabi dan rasul yang maksum terjaga dari kesalahan. Manusia enggak. Karena manusia enggak mungkin terbebas dari kesalahan, maka Allah nyuruh kita bertobat. Fa'idza qaddara 'alaikal wuqu'u fi khati'atin minal khataya. Maka apabila ditakdirkan kepadamu akan terjatuh dalam kesalahan dari kesalahan-kesalahan. Fabadir. Nah, jawab idza maka bersegeralah kamu bitaubati dengan taubat kepada Allah. Kita terlanjur ya, kepleset. Segera taubat. Mana taubat kembali ke jalan yang lurus. Jadi kesalahan itu namanya melenceng dari jalan lurus. Melenceng. Begitu melenceng kita harus segera kembali ke jalan yang lurus lagi, jangan makin melenceng. Itu maknanya. Ketika terjatuh ke dalam satu kesalahan, segera kembali taubat kepada Allah. Mohon ampun. Wastaghfir rabbaka. Mohon ampun olehmu akan Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Karena sungguhnya Rabb itu ada yaitu ghaffara. Yang sangat maha pengampun. Amsilah balaghah. Yang sangat pengampun. Yang sangat banyak pengampunan. Ya bunayya wahai anakku at-taubatu minadz dzambi laisat mujarrada kalimatin taquluha bilisanik. Wahai anakku bermula taubat dari dosa itu tidak ada ianya taubat mujarrada kalimah hanya semata-mata perkataan. Taquluha yang engkau mengatakan akannya kalimat akannya perkataan bilisanika dengan lidah. Beliau di sini pengen menguatkan bahwa taubat itu bukan sekedar ucapan lidah aku taubat ya. Nah, tapi aksi kita, perbuatan kita masih biasa. Nah, ini bukan taubat. Kalau taubat dari dosa itu laisat mujarradah. Tidak ada ya taubat itu mujarrad, murni kalimat, murni perkataan yang engkau katakan akannya kalimat dengan lidah. Walakinnat taubata alal haqiqah, tetapi bermula taubat atau lakinnat taubata langsung beramal. Walakinnat taubata tetapi taubat alal haqiqati pada hakikatnya, maknanya taubat yang benar itu i'tirafuka, itu pengakuanmu. I'tirafuka pengakuanmu baina yaday maulaka, pengakuanmu di hadapan Tuhanmu, maksudnya di hadapan Tuhanmu, bil khati'ati allati waqa'at minka, dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi hanya kesalahan dari dirimu, mengakui. Sesudah kita mengakui, kita mohon maaf. Nah, itulah taubat. Hakikat taubat di sini i'tirafuka, pengakuanmu baina yaday maulaka di hadapan Tuhanmu, pengakuan dengan apa? Bil khati'ah, dengan kesalahan-kesalahan allati waqa'at yang terjadi ianya khati'ah minka dari dirimu. Wa i'tirafuka atau wada i'tirafu. Hakikat taubat lagi yaitu i'tirafuka pengakuanmu bi annaka dengan bahwa sungguhnya kamu itu muznibun itu seorang yang berdosa mustahikun lil uqubah itu yang berhak bagi hukuman allati hukuman yang qaddarahallahu yang mentakdirkan akannya hukuman oleh Allah bagi ini dosa. Itu makna taubat. Mengakui bahwa kita berdosa dan kita berhak dihukum. Nah, karena itu kita mohon ampun, jangan sampai dihukum ya Allah. Memang saya berhak untuk engkau hukum, tapi jangan engkau hukum. Maafkan ya Allah. Nah, itu boleh kan? Nah, selama dosa yang kita lakukan tidak ada had syar'i yang sudah ditentukan. Kalau ada had syar'i, nggak mempan kita mohon ampun, kita mencuri ini. Kan hukumannya potong tangan misal. Walaupun kita mohon ampun kepada Allah, hukum syar'i zahir harus ditegakkan. Kecuali nggak ketahuan ya, sebelum ketahuan kita udah bertobat. Kayak orang terjatuh ke dalam zina.
Kalau udah ketahuan ada saksinya kan nggak boleh dimaafkan dari rajam, tetap harus kan. Nah, kecuali nggak ada yang tahu dia menutup diri dengan tutupan Allah, dia mohon ampun kepada Allah serius taubat. Nah, insya Allah Allah terima. Nggak harus diterapkan had karena nggak ketahuan. Wa antusy'ira bil hazni wan nadami ala ma farata minka. Dan bahwa engkau merasakan dengan kesedihan dan penyesalan. Bil huzni wan nadam. Ini hakikat taubat lagi. Antusy'ira bahwa engkau merasakan dengan sedih dan menyesal. Alama farata di atas ma yang lalai ia dari dirimu. Maksudnya atas kelalaian kita. Sehingga nggak bisa menjaga diri jatuh dalam dosa. Wa antu ahidallaha ala alla ta'uda limislihi abada. Dan bahwa engkau berjanji, muahadah, antu ahidallaha, dan bahwa engkau berjanji kepada Allah ala Allah pada bahwa tidaklah ta'uda, tidaklah engkau kembali bagi misilnya dosa abadan selama-lamanya. Nah, summa betahil ilallah. Kemudian ibtahil maknanya tadarung. Kemudian merendah dirilah kamu kepada Allah atau ibtahil kita artikan berdoa meminta. Kemudian mintalah kamu kepada Allah ayyasfaha anka fima salafa bahwa memaafkan ianya Allah darimu pada apa yang telah lalu ia. Fa insya'a afa anka wa insya'a aqabaka. Maka jika berkehendak ia, jika mau ianya Allah afa, niscaya memaafkan ia untukmu. Wa insya'a dan jika Allah berkehendak aqabaka, niscaya menghukumnya nyalakan kan kamu. Tapi Allah sudah berjanji, orang yang bertobat pasti tobatnya diterima. Allah berjanji. Walaupun sebenarnya Allah tidak menerima pun boleh-boleh aja kan. Tapi karena pemurahnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, setiap hamba yang mau bertobat pasti Allah terima. Hadhihi ya bunayya haqiqatut taubati wal istighfar. Ini wahai anakku. Bermula ini wahai anakku, itulah hakikat taubat dan istighfar tadi ya. Menyesali atas dosa, berjanji untuk tidak kembali. Ya, itu tadi. Dia minta ampun. La antakula bilisanika tubtu ilallah. Wa anta musirun ala mukhalafati maulaka. Bukan. Bukan bahwa engkau mengatakan ini bukan hakikat taubat. La antakula. Bukan bahwa engkau mengatakan dengan lidahmu tubtu ilallah. Aku sudah taubat. Aku sudah taubat. Wa anta musirun. Padahal kamu itu yang tetap di atas menyalahi Tuhan. Jumlah hal yang. Taubat itu bukan cuma di lidah. Sementara kamu musirun. Terus-terusan. Ala mukhalafati maulaka kepada menyalahi Tuhan. Inna taubata bil lisani biduni nadamin wala iqla'in minadz dzambi khati'atun ukhra tastahiqu 'alaiha al-'uqubata. Sesungguhnya taubat dengan lidah saja. Biduni nadamin dengan tidak ada penyesalan wala iqla'in dan tidak ada iqla', tidak ada melepaskan meninggalkan dari dosa. Khati'atun ukhra itu kesalahan yang lain. Khati'atun khabar inna. Taubat dengan lidah saja, tanpa ada penyesalan, tanpa diiringi dengan meninggalkan kesalahan tadi. Itu satu kesalahan lain. Tastahiku yang berhak ianya kesalahan yang lain. Ya, tastahiku yang engkau berhak. Yang engkau berhak alaiha atasnya kesalahan yang lain akan hukuman. Justru berhak untuk dapat hukuman tambahan. Taubat dengan lidah masih tetap melanggar misalnya. Itu kesalahan yang lain yang engkau berhak untuk dapat tambahan hukuman. Masya Allah. Hmm. Ya bunayya wahai anakku undur ila nafsika ma'a abika au ustadzika. Nah, ini beliau memberikan gambaran. Tadi kan kita taubat kepada Allah. Ini perbandingannya begini nih. Undur ila nafsika. Perhatikan olehmu kepada dirimu ma'a abika bersama bapakmu au ustadzika atau gurumu. Iza amaraka bil muwadhabah. Apabila memerintahkan ianya bapak atau guru akan kamu bil muwadhabah untuk terus-terusan untuk continue alat darsi kepada belajar. Ini bapakmu nyuruh kamu rajin belajar. Gurumu nyuruh kamu rajin belajar. Fa'ahmalta. Maka engkau melalaikannya. Kita nggak ngerjain kan? Wa arada uqubataka. Dan bermaksud ianya bapak dan guru tadi uqubataka akan menghukummu. Kita pengen dihukum nih.
nggak bikin PR mulu, yang dihukum. Fakulta, maka engkau mengatakan, ini taibun, sesungguhnya aku itu tobat, ampun. Besok rajin. Tapi besok nggak bikin PR lagi. Ya, itu kan hukumannya harus double. Ini kayaknya begitu maksudnya, ya. Fakulta, maka engkau mengatakan, ini taibun, aku bertaubat. Artinya kita ucapan di mulut saja. Hal tasihat taubatuka wa anta lahin andurusika. Apakah sahih lah? Apakah salah oleh taubatmu padahal engkau itu lahin? Semangkus ya, mabin, lahin, lahiut. Maka apakah salah oleh taubatmu padahal kamu itu lalai dari pelajaran-pelajaranmu? Enggak. Tentunya enggak kan? Nah, jadi taubat kita harus kita robah. Besok tambah rajin, 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 rajin. Tapi kalau taubat di mulut, tetap enggak belajar, namanya bukan taubat. Begitu juga kita dengan Allah kan. Alaisat hadhihi taubatu minal akadzibi allati tastahiqu 'alaiha 'uqubatan ukhra. Bukankah ini taubat? Itu minal akadzib. Ya, akadzib jamak dari ukzubah. Alaisat hadhihi taubatu. Bukankah ini taubat itu bagian dari kebohongan-kebohongan yang tastahiqu. Yang kau berhak di atasnya kebohongan akan hukuman yang lain? Iya, harus tambah hukumannya. Taubat di mulut tapi nggak ada perubahan. Masya Allah. Lumayan ya, udah 47 menit. Ya bunayya, wahai anakku, al khawfu minallahi yahulu bainal mar'i wa dzambi. Bermula takut kepada Allah. Jadi walaupun min di sini bahasa Indonesia tetap kepada Allah. Memang bahasa Arab khafa itu mutaaddi bimin ya. Al khawfu minallah, takut dari Allah. Mananya takut kepada Allah itu yahulu. Menghalangi ianya takut bainal mar'i, antara seseorang wa dzambihi dan dosa. Kalau kita takut kepada Allah, tanamkan dalam diri kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu menghalangi kita untuk maksiat. Hah? Itu faedah percaya kepada akhirat juga. Kalau orang nggak percaya akhirat, makanya bebas kan? Bebas, suka-suka dia merasa nggak ada balasan. Nah, tapi kita orang yang beriman, kita percaya akhirat itu ada. Semuanya ada tanggung jawab. Itu membuat kita lebih hati-hati. Dan kita harus nggak boleh sekedar percaya, memang harus benar-benar yakin kan? Iman kalau nggak jazam nggak sah. Makanya Al-Quran itu rata-rata Allah panggil orang yang beriman. Ayyuhalladzina amanu kan? Karena hanya orang yang beriman, yang orang yang percaya kepada Allah, yang mau ngikuti hukum Allah. Kalau orang nggak percaya kepada hukum Allah, ya pasti dia orang nggak percaya kepada Allah, ya hukum-hukumnya nggak akan diikuti. Al khawfu minallah, bermula takut kepada Allah itu yahulu, menghalangi ianya ketakutan antara seseorang dan dosanya. Faman ishtadda khawfuhu min rabbih faqallama yaktarifu khati'atan minal khataya. Maka barang siapa yang sangatlah oleh takutnya kepada Allah, faqallama, maka jarang sekali. Ya, qalla. Fi'il madhi asalnya perlu kepada fa'il, tapi karena ada ma ini nggak perlu kepada fa'il lagi. Maka jarang sekali. Nah, artinya langsung. Maka jarang sekali yaktarifu, melakukan ia akan kesalahan, akan satu kesalahan minal khataya, dari kesalahan-kesalahan. Orang yang takut kepada Allah nggak perlu diawasi. Dia akan terhindar dari berbuat salah. Karena Allah melihatnya. Fakhafillah. Khafi fi'il amar. Khaf asalnya, ya. Khaf. Khafa ya khafu khaf. Fakhafillah. Maka takut olehmu akan Allah, wahai anakku. Khaufan yahulu. Akan ketakutan yang bisa menghalangi ia bainaka, antara kamu, wa baina mukhalafati amrih. Di antara menyalahi perintahnya Allah. Khaufan maf'ul mutlak. Khafillah. Khaufan. Takuti olehmu akan Allah, wahai anakku, akan ketakutan. Artinya ketakutan yang serius. Benar-benar kamu takut kepada Allah, yahulu. Takut yang bisa menghalangi ia di antara kamu dan di antara menyalahi perintahnya Allah. Takut. Wala tai'as min rauhillah. Janganlah engkau putus asa dari kasih sayang Allah. Janganlah engkau putus asa dari kasih sayang Allah, iza faratat minka khati'atun, bila terjadi dari dirimu oleh satu kesalahan. Umpamanya kita sudah berusaha kan, kadang kepleset juga, tetap jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, tetapi keampunannya nggak boleh dipermainkan ya. Ya, jangan kita ini dosa-dosa, Allah Maha Pengampun kan besok bisa taubat. Khawatir nggak sempat hidup di hari esok. Nah, pas tidur nggak bangun lagi, kan ngeri. Latai'ah, janganlah kamu putus asa dari kasih sayang Allah.
Iza faratat minka khati'atun bila terjadi dari dirimu oleh satu kesalahan. Wabtahil ilallah. Maka tunduklah kamu kepada Allah. Berdoalah kamu. Tadarru'lah kamu kepada Allah. Fi sirrika wa jahrika. Dalam kesendirianmu. Wa jahrika. Dan dalam jihar. Artinya kalau kita terlanjur jatuh dalam dosa, mohon ampun kepada Allah. Baik ketika sendiri ataupun di depan khalayak ramai. Was'alhul afwa wal maghfirata. Minta olehmu kepada Allah akan kemaafan dan keampunan. Inna rabbaka ghafurun rahim. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu maha pengampun. Yang sangat banyak keampunannya. Rahim yang sangat pengasih. Masya Allah. Insya Allah ini 3 pelajaran ya. Saya baca. Ini udah mau selesai nih. Pelajaran ke-16. Ya bunayya wahai anakku, idza asabatka musibatun fi nafsika aw malika. Idza asabatka bila menimpa akan kamu oleh satu musibah. Musibah yang ada ianya musibah fi nafsika pada dirimu. Aw malika atau pada hartamu. Kamu ditimpa musibah. Atau kamu ditimpa musibah pada hartamu. Kamu kehilangan harta, kehilangan motor, banyak maling. Au fi azizin indaka. Atau pada seseorang yang mulia di sisimu. Maknanya orang yang kita hormati, orang tua kita meninggal. Nah, itu. Idza asobatka musibatun. Bila menimpa akan kamu oleh satu musibah pada dirimu. Kamu sakit. Oh malika atau pada hartamu. Hartamu hilang. Rumahmu terbakar. Oh fi azizin indaka. Atau pada orang yang mulia yang ada ia di sisimu. Orang tuamu meninggal. Pasbir. Maka bersabarlah kamu. Wahtasib. Nah, wahtasib. Wahtasib. Kan? Maka bersabarlah kamu. Wahtasib. Dan dapatkan olehmu ajaraka indallah akan pahalamu di sisi Allah. Mudah-mudahan waktasib itu ada ikhtisab itu artinya ikhlas kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban kan? Orang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan karena keikhlasan. Tapi ada juga yang mengartikan ikhtisab mencari pahala. Ya, kita puasa karena mencari pahala. Kita wasoya. Fasbir maka bersabarlah kamu wahtasib dan cari olehmu akan pahalamu di sisi Allah. Di sini cari pahala. Bersabar, sabar itu memang sabar, arti sabar apa? Menahan diri dari mengeluh, menahan diri dari protes terhadap takdir Allah. Kan? Panjang lebar lah arti sabar perlu ada bab khusus. Nah, memang kata-kata sabar ringkas kan, tapi padat dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Maka bersabarlah kamu. Wahtasib cari olehmu akan pahalamu di sisi Allah. Wa qabil qada Allah terima olehmu akan ketentuan Allah wa qadarahu dan takdirnya menerima birridha wal kabul dengan cara rela dan menerima, nggak protes. Ya, walaupun sedih nggak apa-apa, wajar kita sedih kan. Tapi itulah ketentuan Allah. Insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Washkur maulaka ala lutfihi bika. Bersyukurlah kamu kepada Tuhanmu atas kelembutannya Tuhan kepadamu. Wa ihsanihi ilaika dan atas kebaikannya Tuhan kepadamu. Betapapun kita diberikan musibah seperti sakit tadi, tetap washkur di sini. Syukuri olehmu akan Tuhanmu ala lutfihi atas kelembutannya kepadamu. Makna kelembutan, walaupun kita sakit kan masih bisa saja Allah memberikan sakit yang lebih. Tapi Allah tidak memberikan. Masih hanya segitu. Itu namanya lembut. Masih ringan. Karena di setiap musibah selalu ada potensi untuk dapat musibah yang lebih besar. Selalu ada. Makanya katanya kalau kita pengen bersyukur selalu ada alasan untuk bersyukur. Tapi kalau mau mengeluh juga ada alasannya kan. Nah, washkur maulaka. Berterima kasihlah kamu kepada Tuhanmu ala lutfihi atas kelembutannya bika terhadapmu. Wa ihsanih ilaika atas kebaikannya kepadamu. Nah, mana contoh? Kenapa? Nah ini. Id la yudha'ifil musibata alaika. Karena tidak melipat gandakan ianya Allah akan musibah kepadamu. Karena boleh aja diberikan musibah yang lebih. Tapi tidak. Nah itu ya. Nah ini berat ya kan. Was'alhul lutfa fil qada'i wal qadar. Minta olehmu kepada Allah akan lembut dalam qada dan qadar. Ini kita nggak memaknain qada qadar di sini. Beriman ya. Tetap minta kepada Allah akan lembut. Maksudnya ketika Allah melaksanakan qada qadarnya agar kita mampu menahan.
agar agar kita mampu menerimanya. Wakul katakan olehmu Allahumma inni la as'aluka raddal qadha. Katakan olehmu ya Allah, sesungguhnya aku itulah as'aluka, aku tidak minta kepadamu raddal qadha, akan menghindarkan takdir, menolak takdir. Walakin as'aluka lutfa fi. Tapi aku meminta kepadamu akan lembut dalamnya takdir. Nah, biasanya kita kitab lain misalkan kita sudah ditakdirkan sakit. Kita tidak meminta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit. Ya, kita minta agar kita sanggup menghadapi penyakit yang Allah berikan. Mudah-mudahan gitu. Wahai anakku, la yutala'anta 'alal ghaibi lakhtarta sun'allahi bika. Wahai anakku, jika engkau melihat kepada yang gaib, lakhtarta, sungguh engkau memilih sun Allah, sungguh engkau memilih akan perbuatan Allah terhadapmu, akan perbuatan Allah terhadapmu. Maknanya gini, ada takdir-takdir Allah yang kelihatannya berat banget kita hadapi. Karena kita nggak tahu apa yang ada di baliknya. Andaikan kita tahu di balik itu yang gaib, sungguh kita memilih apa yang Allah takdirkan untuk kita, itulah udah yang terbaik. Nah, lalu tala'ata 'alal ghaibi. Kalau engkau melihat kepada yang gaib, lahtarta, sungguh engkau akan memilih sun Allah, akan apa yang dibuat Allah terhadap. Fama min musibatin illa wa indallahi a'zamu minha. Maka tidak ada dari satu musibah pun kecuali padahal di sisi Allah itu ada yang lebih besar darinya musibah. Fala tunazi, fala tunazi'il aqdara. Maka janganlah engkau memprotes akan takdir-takdir Allah. Wala ta'tarid ala maulaka. Janganlah engkau protes, ta'tarid protes juga. Protes menantang. Janganlah engkau protes kepada Tuhanmu. Ini ciri-ciri wali Allah kan nggak pernah protes. Waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dikasih hujan ya hujan, nggak apa-apa. Kasih kering juga boleh. Ya, Insya Allah apa yang ada. Nggak pernah protes. Fa innahul fa'alu lima yuri. Kenapa jangan protes? Fa innahu karena sungguhnya Allah itu fa'al. Itu yang memperbuat lima yurid bagi apa yang ia kehendaki. Allah bebas. Wala radda li qada'i, dan tidak ada yang bisa menolak bagi qadanya Allah. Wala mu'aqqiba li hukmih, dan tidak ada yang bisa menantang bagi hukumnya Allah. Yaf'alu ma yasha, berbuat ianya Allah akan apa yang ia kehendaki. Bahwa al-hakimul khabir, ianya Allah itu yang maha bijak. Al-khabiru, lagi yang maha mengetahui segalanya. Nah, insya Allah selesai pelajaran ke-17. Wallahu a'lam bisawab, ilaihil marji wal ma'am. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.